Halo Sobat BK. Kembali lagi di sesi Pobiko kali ini bersama saya Saka. Oke, di samping saya ada Ibu Santi, oke, dari SMA Negeri 15 Surabaya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana tentang, oh ya, teman-teman sekarang ini, teman-teman kelas 12 mungkin sedang berada di semester 5 menuju ke 6, mau mempersiapkan untuk ujian, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini bersama Bu Santi kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan ya oleh teman-teman kelas 12 mungkin untuk kedepannya, untuk karir kedepannya, untuk perguruan tinggi yang ingin dijangkau atau ingin dicapai atau ingin dimasuki seperti itu. Bu Santi mungkin bisa Iya, memperkenalkan diri dulu. iya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Bu Nurmala Hayati, tapi bisa dipanggil Santi saja, Bu Santi. Saya guru BK di SMA Negeri 15 Surabaya. Oke. Selamat datang ya Bu Santi ya. Iya. Oke, ini mungkin sudah yang kedua kali ya Bu Santi di sini. Mungkin sebelumnya bersama Yuki, bersama Ardi ya. Oke. Bu Santi, ini kita sekarang lagi di era pandemi, di situasi seperti ini. Ya, melihat mungkin teman-teman kelas 12 saat ini udah yang kedua kali ya. Mungkin untuk yang kelas 12 harus menghadapi kondisi yang sama untuk bagaimana mereka melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi ya Bu ya. Nah, mau tanya nih, apa sih perbedaan sebelumnya sama sekarang? Apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kelas 12 mungkin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Iya. Oke, terima kasih Saka. Ya, saya yakin mungkin memang ini bukan yang pertama ya, Oh, karena iya, Bu. pandemi di awal pandemi kemarin calon lulusan Iya. 2020 Iya, ya betul. itu sudah di akhir masa Iya. sekolah menjelang UN, kemudian pandemi dan ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan banyak sekali kebijakan dan salah satunya adalah yang berdampak juga kepada calon lulusan tahun lalu ya, yaitu salah satunya penghapusan UN. Oh ya, Ujian pastinya nasional itu dihapus ya. Iya. ya. Jadi saat itu sebenarnya menjelang UN ya, jadi 2 minggu sebelum UN pandemi, siswa harus belajar di rumah dan kemudian Mendikbud menyatakan bahwa UN dihapus, Ya. yaitu menjadi momentum ya, karena isunya sudah lama, tetapi akhirnya pandemi ini ya membuat pengambilan keputusan itu Dilakukan akhirnya ya. tereksekusi ya, dan UN dihapuskan. Nah, jadi mulai tahun lalu sudah tidak ada UN, tapi mereka sudah melaksanakan, untungnya ya sudah menyelesaikan ujian sekolah. Ya, jadi semua semua mata pelajaran telah diujikan, bukan hanya pelajaran yang UN saja ya, tapi seluruh mata pelajaran baik teorinya maupun prakteknya ya. ya, itu sudah dilalui. Nah, untuk yang tahun ini ya UN tetap dihapuskan ya, sudah dihapuskan, artinya juga kelas 12 tidak akan menghadapi UN lagi. Ya, terus apa gantinya? Nah, itu. Jadi selama ini tuh mindset kita ya, mindset baik siswa, guru, Orang tua pun pasti ya, demikian ya. sudah beranggapan bahwa di akhir masa sekolah itu harus menghadapi Ujian, ya harus menghadapi ujian nasional nasional apalagi ya. yang nantinya akan menentukan dalam ya seleksi selanjutnya. Nah, ketika tidak ada UN, terus apa gantinya? Nah, itu. Nah, oleh pemerintah ya kemudian diluncurkanlah ya namanya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum ya, tetapi Assessment Kompetensi Minimum ini tidak ditujukan untuk mengukur kemampuan siswa. Oh, beda dengan ujian nasional. Iya, ya, artinya
juga tidak menentukan kelulusan, Oh ya. tapi lebih namanya aja Assessment ya, ya. artinya lebih untuk mengukur bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Gitu. Jadi Ya. sebenarnya yang lebih diukur itu sekolahnya. Oke. Nah, dilaksanakannya bukan di akhir masa sekolah, artinya bukan kelas 12 kalau di SMA ya, tapi di pertengahan. Jadi kalau SD kalau saya nggak salah di kelas 4, SMP itu di kelas 8, dan SMA itu di kelas 11. Jadi AKM ini ya kenapa di kelas 11? Agar jika misalnya ditemukan bahwa masih ada kekurangan, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, siswa itu masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk memperbaiki di kelas 12 atau ya, sehingga ketika lulus dari SMA nanti ya secara kompetensi mereka sudah siap, lebih siap, baik lebih ya. baik. Artinya sekolah juga tahu pada kompetensi-kompetensi mana yang perlu diperbaiki, fokusnya, sehingga siswa tetap mampu ya untuk menghadapi nanti tantangan di perguruan tinggi kalau mereka melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi kalau kelas 12 ini tidak ada UN, AKM juga bukan untuk kelas 12 ya. Jadi yang perlu dipersiapkan hanya mungkin ujian sekolah saja, ujian sekolah yang dilaksanakan untuk menguji atau mengevaluasi proses belajar mereka selama di SMA. Oh, berarti mungkin karena kondisi kita saat ini pandemi ya, pemerintah memperhatikan mungkin psikologisnya ya, psikologis dari teman-teman, jadi nggak usah perlu khawatir lagi yang namanya ujian ya. Apakah saya kelas 12 saat ini sedang sulit, kenapa harus memikirkan ujian? Jadi mungkin lebih mereka lebih santai, lebih nyaman lah untuk psikologis mereka ya, nggak terlalu terpengaruh oleh ujian. Jadi mungkin persiapan yang dilakukan oleh mereka mungkin lebih mengarah ke perguruan tinggi, bagaimana harus kedepannya itu ya. Jadi bebannya tuh dikurangi, lebih kurang ya bebannya. Jangan ini itu karena ya seperti kita ketahui bahwa persiapan UN ya dengan persiapan UTBK misalnya itu beda kan, karena jenis-jenis soal yang harus dihadapi juga berbeda, sehingga ya kalau mereka harus menghadapi itu semua berarti mempersiapkan dirinya juga double gitu. Nah sekarang mereka bisa fokus belajar untuk memahami, untuk dapat ilmunya, sehingga memberikan kemudahan mereka untuk nanti mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Oh iya Bu, ini kita ngomongin soal seleksi di perguruan tinggi ya. Nah mungkin Ibu apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi, mungkin SBMPTN mungkin, terus bagaimana prosedur langkah-langkahnya untuk mereka ya. Mungkin teman-teman di sini ingin tahu ya seperti apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Iya, oke, ini pas sekali nih pertanyaannya ya Kak Saka. Jadi kebetulan baru saja minggu lalu LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yang mengorganize ya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu baru saja melakukan press release ya, konferensi pers tentang pelaksanaan SBMPTN atau UTBK yang di 2020 yang lalu. Berarti ada perubahan baru-barunya? Ya artinya apa saja bagaimana hasilnya yang tahun lalu, termasuk dari siswa yang diterima lewat jalur SBMPTN tahun lalu itu ya hanya sekitar 20% dari seluruh siswa yang mendaftar. Jadi ya itu artinya tingkat kompetisinya cukup ketat ya, karena memang kuotanya kuotanya juga akan terbagi-bagi ya. Ada yang jalur SNMPTN yang tanpa tes, kemudian ada yang dengan tes UTBK ya, SBMPTN, kemudian ada juga jalur yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut, jalur mandiri. Nah dari hasil press release kemarin juga LTMPT mengumumkan salah satunya juga tentang pemeringkatan sekolah berdasarkan hasil UTBK. Gitu. Berarti ada pemeringkatan sekolah. Berarti di sekolah-sekolah saat ini berarti diurutkan siapa yang terbaik atau untuk apa sih sebenarnya? Saya ingin tahu sih kenapa sih sekolah itu perlu dibuatkan peringkatnya itu juga penting? Ini juga supaya tidak salah mempersepsikan ya bahwa
karena kecenderungan berperingkat paling atas berarti paling baik bagus gitu. ya, paling terbaik ya. Kembali lagi ini ya, LTMPT ini yang mengeluarkan adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, membuat peringkat berdasarkan hasil UTBK tahun yang lalu. Jadi hanya berdasarkan hasil UTBK, bukan dilihat dari komponen-komponen lain. Berarti cuma satu komponen aja yang menjadikan itu aspek. Iya. Jadi UTBK pun sebenarnya kan tergantung bagaimana ya siswa-siswi yang mempersiapkan diri ya. Bisa jadi ikut les, ikut ya macam-macam gitu ya, dan itu kemudian ya berpengaruh pada hasil mereka pada saat UTBK. Dan ya kan karena ini menurut saya ya mudah diperingkatkan karena sifatnya yang kuantitatif ya, yang angka-angka gitu ya. Karena kalau menghitung kualitas pembelajaran di sekolah, kualitas ya apa namanya pemahaman ya macam-macam ya, banyak aspek itu mungkin juga terlalu ya beda lagi mungkin nanti ya. Jadi itu hanya satu aspek itu saja dan itu yang tahun 2020. Artinya yang tahun-tahun sebelumnya entahlah gitu ya. Dan yang ikut UTBK 2020 bisa jadi yang alumninya sebenarnya sudah lulus dan juga bisa ya. Jadi itu semua direkap, dirata-rata, kemudian diperingkatkan dari seluruh sekolah yang mengikutinya. Jadi ada kurang lebih kalau saya nggak salah ada 21.000 sekolah dan kemarin LTMPT mengumumkan 1.000 sekolah peringkat teratas ya, dari hasil UTBK itu ya. Kenapa sih sampai harus mengeluarkan hasil UTBK ya? Sebenarnya ini sudah seringkali disampaikan oleh perguruan tinggi ya, khususnya pada saat seleksi SNMPTN. Artinya gini, SNMPTN itu yang dilihat apa sih? Ya, apa sih yang dilihat itu? Nilai siswa tuh udah sebagus ini kok nggak diterima. Nggak diterima ya. Sering ditemui seperti itu ya. Iya, nah kan jawabannya perguruan tinggi karena mereka itu punya dua penilaian, indeks sekolah dan indeks siswa. Yang pertama sekolahnya dulu dinilai baik dari rata-rata UN, kemudian nilai akreditasi sekolahnya, kemudian salah satunya juga bagaimana prestasi siswa di perguruan tinggi tersebut dan juga hasil UTBK. Nah, sekolah ya kan tidak bisa mengetahui kalau akreditasi kita tahu akreditasi sekolah kita, rata-rata UN sekolah kita tahu ya. Tapi berapa rata-rata UTBK sekolah kan nggak tahu. Tidak tahu ya. Ya, kemudian bagaimana alumni prestasinya kita juga ya belum tentu juga bisa mengumpulkan data seperti yang dimiliki oleh PTN. Nah, jadi ini adalah ya kemarin itu diumumkan ya karena UN sudah tidak ada ya, karena sudah tidak ada lagi rata-rata hasil UN, maka ya bisa ya ini menjadi ya data yang dikeluarkan oleh LTMPT bisa menjadi satu gambaran di sini loh posisi sekolah kita gitu. Jadi posisi sekolah kita ada di level ini sehingga bisa membantu kita untuk nantinya misalnya di SNMPTN mau mendaftarkan diri, melihat peluang kita sebenarnya di mana itu, karena itu akan menjadi faktor pengali ya atau indeks yang menentukan selain dari nilai siswa itu sendiri gitu. Jadi efeknya bukan wah ini sekolah terbaik ya. Ini mungkin pandangan tetapi mungkin pandangan dari luar ya, pandangan dari luar melihat bahwa sekolah ini terbaik ya nomor satu, sedangkan aspek yang dilihat itu bukan secara keseluruhan orang lebih memandang nomor satunya, tetapi apa yang di belakang aspek apa yang harus diperhatikan itu yang tidak jarang dilihat ya, jarang diperhatikan. Ya makanya dengan mengetahui itu setidaknya kita juga lebih bijaksana untuk menyikapinya gitu, karena berarti sebenarnya kayak gini, kayak itu adalah rata-rata nilai UTBK ya, tetapi nilai UTBK itu dipakai untuk menentukan apakah dia diterima atau tidak diterima di SBMPTN. Tapi kan itu tergantung dia pilihannya apa. Ya misalnya rata-ratanya tidak tinggi, nilainya tidak tinggi, tetapi dia juga memilih pada program studi atau universitas yang memang tingkat keketatannya tidak terlalu tinggi, sehingga bisa lolos diterima gitu. Jadi
ada kalau fenomenanya ya kayak ini contohnya kasus ya, saya di sekolah saya SMA 15 kemarin dari pemeringkatan LTMPT ya alhamdulillah masih masuk di 100 besar nasional, kita ada di peringkat 96. Kalau di provinsi di situ ada urutannya peringkat ke-13 dan di kota Surabaya ketiga untuk sekolah negeri ya. Untuk sekolah negeri. Ada sekolah swasta saya ada sekitar dua. Mungkin kalau negeri dan swasta sekitar peringkat 5. Nah, tapi kalau dari perolehan atau jumlah siswa yang diterima di PTN di SBMPTN 2020, kalau dari sekolah negeri, kalau tahun lalu kebetulan kita masih paling banyak. Jadi berarti ya artinya meskipun nilai UTBK-nya bukan yang paling tinggi, tetapi bagaimana memanfaatkan ya siswa untuk mampu mengukur dirinya dan berstrategi dalam pemilihan perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa mengantarkan mereka untuk diterima lebih berpeluang untuk diterima gitu. Jadi misalnya nilainya tinggi ya, misalnya 600 itu udah tinggi ya, tapi pilihannya di universitas yang sangat favorit, misalnya program studi yang sangat favorit, di mana yang mendaftar itu 650 udah lebih ya, udah lebih sehingga 600 itu nggak diterima ya. Oke. Jadi ya itu salah satu faktor bagaimana semakin tinggi nilai UTBK-nya akan membuka peluang untuk diterima ya. Tetapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa kalau kita punya nilai yang tinggi di situ terus langsung diterima atau pasti diterima enggak ya. Berarti kembali ke diri, kembali persiapan apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana memahami diri. Nah, itu sebenarnya poin terpenting yang jauh lebih penting daripada sekedar melihat prestasi misalnya peringkat kita gitu. Karena itu bukanlah hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan kan bagaimana kita melejitkan potensi kita, memanage diri kita supaya bisa mengikuti bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bagaimana kita fokus sama tujuan kita, seberapa yang kita butuhkan untuk tiba di sana gitu. Karena ini ada fenomena yang menarik juga ya. 2 tahun yang lalu ketika UTBK pertama kali ya, kan dikasih lihat skornya berapa, kemudian baru mendaftar. Jadi ada siswa kami itu berhasil diterima di Fakultas Kedokteran meskipun UTBK-nya tidak sampai 500 di universitas negeri. Tapi memang di luar Pulau Jawa. Nah yang seperti ini ini juga sebuah strategi menurut saya ya, artinya ya ini perlu banyak pertimbangan bagaimana kita jangan hanya terfokus pada universitas-universitas yang kita mempersiapkan diri kita jangan sampai kita tidak mampu bersaing di situ ya. Berarti harus paham diri kita mampunya di mana, memahami diri dengan baik, kemudian kita tahu di mana lokasi yang kita harus tahu tempat yang tepat untuk kita tuh di mana ya. Jadi jangan sampai yang kita mau itu apa yang diinginkan itu. Apakah yang kita mau adalah misalnya diterima di universitas ini, pokoknya di universitas ini jurusan apa saja misalnya atau pokoknya saya mau program studi teknik elektro dimanapun itu kampusnya misalnya. Nah kenapa? Nah kalau saya sih merekomendasikan adalah yang dikejar adalah program studinya ya. Jadi bukan universitasnya saja ya karena lebih baik fokus pada menemukan program studi apa yang dianggap paling sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang mampu melejitkan ya, artinya ketika dia mengambil pilihan itu, program studi itu dia bisa sangat berkembang gitu. Jadi bukan hanya sekedar itu program studi yang keren aja tapi bisa dia keren tapi udah masuk terus dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bersaing, IPK pas-pasan ya, kuliah lama nggak lulus misalnya, padahal di jurusan lain mungkin dia punya potensi yang lebih baik dan kadang misalnya ini jurusannya nggak menarik buat orang tapi buat kamu sangat menyukai itu sesuai dengan kemampuan kamu tidak gitu.
hal itu mungkin yang mengakibatkan yang sering munculnya katanya salah jurusan, salah jurusan. Nah itu, ya makanya teman-teman mungkin harus lebih mempersiapkan diri dari sekarang, pahami betul diri sendiri, tahu apa yang harus dipilih, apa yang ingin dituju, bagaimana cara mencapainya. Itu teman-teman harus berusaha lebih keras, lebih semangat, tahu betul lah apa yang ingin dituju, itu yang penting. Iya, jadi daripada sibuk cari tahu berapa sih nilai kelas Bu, berapa sih nilai, bukan itu yang terpenting. Yang penting adalah kamu ya sudah ketemu nggak belum yang kamu mau ya apa yang diinginkan itu ya. Jadi ini juga fenomena menarik ya di SMA 15 tahun lalu. Jadi beberapa anak yang memang dia senangnya bergerak, senangnya olahraga, senangnya ya menekuni olahraga dan memang bagus di kemampuan fisiknya gitu. Dan saya bilang, kenapa kamu nggak ambil jurusan olahraga? Aduh, tapi orang tua saya kayaknya enggak. Aduh, ya kebetulan saya punya banyak referensi teman-teman dari orang olahraga yang bagus-bagus, yang keren-keren. Kamu dengan kemampuan kamu di olahraga, kamu bisa selain bukan hanya sekedar jadi guru olahraga, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari ya karena sekarang kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga, mahal bernilai, dan misalnya sekarang tuh ada personal trainer personal trainer misalnya dengan satu jenis olahraga aja udah bisa hidup gitu. Bisa hidup gitu. Zaman sekarang tuh ketika kita mampu mengoptimalkan potensi. Iya, jadi dan akhirnya ternyata meskipun kalau dilihat nilainya akademiknya nggak terlalu bagus, nilai matematikanya nggak terlalu bagus, tapi kalau memang dia bagus di olahraga, di fisik, ya kenapa tidak pilih jurusan olahraga, malah itu bisa mengantarkan dia ya bisa optimal, bisa ingat ya pilihan di kuliah itu bisa jadi akan menjadi pilihan langkah untuk ke masa hidup hidup di masa depan seumur hidup ya, keputusan seumur hidup bisa digeluti seumur hidup. Jadi itu yang menurut saya penting untuk dipersiapkan. Berarti teman-teman yang mungkin punya kelemahan di bidang akademik nggak usah terlalu takut. Ya kedepannya saya harus gimana ya? Optimalkan apa yang menjadi potensimu ya. Skill yang dipunya, apa yang harus perlu diasah. Ya persiapkan diri dengan baik. Jadi bisa tahu kemana tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa ya. Dan mungkin misalnya itu nggak keren, tapi itu bisa membuat kamu jadi keren suatu hari nanti gitu. Bisa jadi orang yang bilang itu nggak keren, justru suatu saat mungkin iri, wah kok bisa begini ya. Sama sih. Ya itu salah satu hal yang kalau di anak SMA mungkin sulit membayangkan ya, tetapi ya itu perlu dipertimbangkan juga. Sama satu lagi nih di tahun depan ini ya, jadi ada yang baru lagi dari LPMPT bahwa mereka nanti kalau biasanya sekolah yang masukkan data seluruh siswa. Nah kalau mulai tahun depan itu jadi sekolah itu kan sebenarnya sudah ada sistemnya sendiri di Dapodik. Jadi LPMPT langsung menarik data dari Dapodik. Jadi nggak biasanya tuh GoBK saya tuh yang mengunggah nilai masukin satu persatu, sekarang sudah tidak langsung dari berarti udah ada sistemnya langsung diambil langsung ya. Dan tidak ini satu hal yang perlu dipersiapkan untuk itu adalah memastikan bahwa nilai yang tertera di Dapodik itu sudah sesuai dengan rapornya. Nah kalau misalnya nggak cocok, misalnya namanya juga sistem ya, bisa karena kadang mungkin ada perubahan atau apa ya, ternyata ada yang tidak sesuai. Kemudian anaknya ketika diterima suruh mengumpulkan rapor, kok nggak cocok nilainya, nanti dianggap pemalsuan data dan itu berdampak jauh lebih berbahaya merusak dia juga kehilangan kesempatan, sekolah juga mendapatkan penalti dan sebagainya. Jadi hal yang perlu dilakukan menurut saya oleh sekolah dan oleh siswa untuk sedikit peduli adalah memastikan bahwa nilai yang diinput di Dapodik itu sudah sesuai atau tidak. Jadi istilahnya antisipasi mengantisipasi jangan sampai proses verifikasi. Kalau di sekolah saya SMA 15 insya Allah nih sebelum rapotan ini akan dilakukan proses verifikasi itu supaya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sengaja merugikan nantinya. Seperti itu. Jadi itu.
Oke. Baik ya Bu, ini kita udah banyak ngobrol ya. Untuk teman-teman kelas 12, apa yang harus dipersiapkan? Ya, persiapkanlah diri kita dengan baik ya. Ya. Apa yang ingin dituju, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, dipersiapkan ya dengan baik ya, apa saja. Oke, sekian saja ya podcast kita kali ini, Publiko. Ya, saya Saka, oke, selamat siang.